Setelah memahami pentingnya perencanaan dalam membuat media presentasi, mulai dari mengenal audiens hingga menyusun strategi penyampaian, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengubah rencana itu menjadi presentasi yang benar-benar efektif di depan audiens? Inilah saatnya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu persiapan. Di bagian ini kita akan membahas bagaimana desain produksi dan latihan dapat membuat presentasi Anda tidak hanya informatif, tapi juga mengesankan. Dan pada video kali ini saya akan membahas video tentang proses persiapan dalam presentasi. Maka dari itu mari kita bahas secara logis dan juga sistematis. Baik, selanjutnya ada tahap persiapan. Tahapan yang kedua ini menjadi dasar dari sebuah presentasi yang efektif, yang dimana adalah tahap persiapan. Jadi, tahap ini mencakup perancangan elemen audio dan visual yang akan digunakan, pembuatan materi audio visual yang diperlukan, serta latihan menyeluruh terhadap penyampaian presentasi. Dan pada tahapan ini, ada beberapa poin-poin yang pasti diperhatikan. Meliputi pertama, desain. Jadi, desain merupakan kunci utama dalam membuat presentasi yang efektif. Desain menyentuh banyak aspek, mulai dari pemilihan dan pengorganisasian konten, perencanaan produksi, audiovisual, hingga pembuatan presentasi yang sesungguhnya. Desain adalah pemilihan dan pengorganisasian elemen verbal dan visual. Dalam presentasi tentunya, desain ini dibagi dalam 4 kategori, yaitu pertama, ada desain umum. Jadi apa itu desain umum? Desain umum berkaitan dengan bagaimana struktur dan kepribadian presentasi agar menarik perhatian audiens. Secara struktural, informasi ini sebaiknya disusun secara logis dan juga teratur. Biasanya diawali dengan pengantar, diakhiri dengan rangkuman, serta diselingi dengan penekanan pada poin-poin utama melalui isyarat verbal dan juga visual. Penggunaan tempo biasanya juga perlu disesuaikan dengan tahap desain ini, terutama dengan berpacu pada karakteristik audiens dan tujuan komunikasi. Yang kedua ada dari segi poin desain instruksional. Jadi desain instruksional ini biasanya menitik beratkan pada bagaimana materi disusun untuk memfasilitasi perhatian persepsi, memori, dan juga pembelajaran konsep. Dalam desain instruksional ini, tentunya ada beberapa poin yang lagi yang harus diperhatikan. Pertama adalah dalam menarik perhatian. Jadi perhatian audiens itu dapat dirangsang melalui variasi dalam suara, tempo, dan juga tampilan visual. Materi yang bermakna dan tingkat kompleksitas yang sesuai juga berkontribusi dalam menjaga fokus audiens. Yang kedua, membangun persepsi. Ya, persepsi yang terbentuk melalui struktur yang terorganisir dan penyajian informasi yang relevan itu adalah isyarat visual atau verbal. Seperti panah dan angka dapat membantu mengarahkan perhatian pada hal-hal penting. Lalu, materi yang mudah diantisipasi dengan judul yang jelas juga akan memperkuat pemahaman audiens. Lalu yang poin ketiga ada dalam mendukung penyimpanan. Ya, daya ingat akan meningkat jika materi ditingkatkan dengan pengalaman yang sudah dikenal. Pengulangan konsekuensi dan struktur penyajian seperti peta konsep atau pertanyaan terarah dapat memperkuat penyampaian informasi. Pembelajaran konseptual juga menjadi poin selanjutnya. Ya, pembelajaran konseptual ini akan menjadi konsep yang lebih mudah dipahami melalui contoh dan non-contoh yang bervariasi. Gambar sederhana lebih efektif untuk menunjukkan mekanisme kerja atau relasi antar unsur daripada gambar realistis yang rumit. Penyampaian informasi secara verbal dan visual biasanya secara bersamaan juga akan memperkuat pemahaman dalam segi mendesain ini.
yang dimana ini meliputi desain verbal dan visual. Ya, dalam desain verbal dan visual ini terdapat penyusunan seperti desain verbal. Jadi desain verbal ini meliputi penyusunan naskah, lisan untuk presentasi berbeda dengan penulisan artikel atau handout. Bahasa yang digunakan juga sebaiknya sederhana dengan frasa pendek, gaya percakapan, dan penggunaan kontraksi. Analogi pengulangan dan sedikit humor yang biasa digunakan akan relevan dapat memperkuat pesan, asalkan tidak menyinggung audiens. Selanjutnya adalah dalam segi desain visual. Jadi visual yang baik itu biasanya harus sederhana dan langsung pada intinya. Seperti gunakan hanya satu pesan per tampilan dengan kata kunci, bukan dengan kalimat panjang. Jumlah kata dalam satu visual idealnya tidak lebih dari 15-20 kata. Dan selanjutnya ada dari segi keterbacaan. Ya, keterbacaan ini menjadi faktor seperti ukuran, jenis huruf, jarak antar huruf, dan kontras warna yang mempengaruhi keterbacaan. Gaya huruf yang sederhana dan sedang, serta kombinasi huruf yang besar dan kecil cenderung lebih mudah untuk dibaca. Nah, selanjutnya itu adalah dari segi grafik dan bagan. Untuk menyajikan data, biasanya gunakan grafik garis, batang, atau lingkaran sesuai kebutuhan. Ya, visual ini biasanya akan membantu menyederhanakan dan mengilustrasikan informasi numerik atau perbandingan. Nah, yang selanjutnya ada dalam segi kesesuaian verbal dan visual. Elemen verbal dan visual ini harus saling melengkapi, bukan bersaing. Integrasi keduanya harus perlu dirancang agar saling menguatkan dan menyampaikan pesan secara konsisten. Nah, yang selanjutnya dari segi desain media khusus. Dalam desain media khusus ini ada beberapa media yang bisa diperhatikan. Pertama, papan tulis atau flip chart. Ya, penggunaan tulisan tangan, simbol, dan angka dalam media ini harus jelas terbaca karena merupakan inti dari media ini. Yang selanjutnya adalah slide atau transparansi overhead, di mana pilih dan atur elemen gambar dengan cermat, serta gunakan teknik fotografi yang sesuai untuk meningkatkan kejelasan. Lalu ada juga media video, di mana dalam media ini video itu membutuhkan perhatian khusus terhadap gerakan dan urutan adegan, di samping prinsip desain visual lainnya. Nah, yang media yang selanjutnya itu ada media berbasis komputer. Ya, teknologi seperti LCD panel, ataupun juga proyektor, dan juga multimedia interaktif yang memungkinkan penyampaian presentasi yang dinamis, itu menjadi kombinasi teks, audio, dan animasi dan video. Itu adalah media yang tersebut. Dan media selanjutnya adalah handout. Ya, dalam handout ini, selebaran dapat meningkatkan pemahaman dengan merangkum poin penting. Biasanya hindari teks yang terlalu panjang agar tetap menarik dan mudah diterima. Dan selanjutnya ada tahap produksi. Dan tahap produksi ini akan menjadi bagian penting dalam proses persiapan presentasi, yang dimana bagian ini akan menekankan bahwa proses produksi ini presentasi sangat bergantung pada pertama jenis media yang digunakan, misalnya video, slide atau animasi, lalu perangkat keras lunak yang tersedia, lalu anggaran yang dimiliki, karena setiap situasi itu bisa sangat berbeda. Selanjutnya ada tahap atau proses latihan. Latihan adalah momen penting untuk mencoba mengevaluasi seluruh elemen presentasi, yang dimana itu meliputi realistis, yang dimana dapat menggunakan semua materi yang akan digunakan saat presentasi. Lalu ada dengan dari segi umpan balik. Ya, dalam latihan ini bila memungkinkan mintalah orang lain untuk menonton latihan Anda dan mencatat hal yang perlu. Dan juga yang selain itu dapat dilakukan dengan merekam video, di mana merekam latihan dan menontonnya kembali itu bisa membantu mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki. Ada dari segi manfaat psikologis, yang dimana latihan ini akan meningkatkan rasa percaya diri Anda dalam proses presentasi nanti. Dan juga ada kondisi yang ideal, di mana latihan ini sebaiknya dilakukan di tempat lokasi yang sama saat presentasi sesungguhnya nanti, meskipun biasanya seringkali agak kesulitan dalam men-setting proses presentasi sesuai tempatnya.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tahap persiapan mencakup desain elemen verbal dan visual, produksi materi seperti audio, video, slide, serta latihan penyampaian. Latihan membantu menguji materi, meningkatkan kepercayaan diri, dan memastikan koordinasi dengan multimedia. Evaluasi selama latihan juga penting untuk memperbaiki kelemahan sebelum presentasi sesungguhnya.